Nggak ada menteri Singapura yang bukan anggota parpol tuh nggak ada. Oh kan? iya, apalagi menjadi ketua umum dalam waktu 2 hari gitu. Prof. Kita bisa menikmati alam demokrasi seperti sekarang, ya punya lembaga-lembaga konstitusi yang kuat, yaitu legasi dari Pak Habibie. Tapi bahwa setiap orang menggunakan politik dan identitas, itu menurut gua sesuatu yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dihindari. Dan ketika dia bertemu dengan Habib Rizik, ya kan beberapa hari yang lalu, ya itu adalah pertemuan antar sahabat gitu loh. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini gue bersama seorang akademisi si paling-paling Singapura, Prof. Zulfikar Amir. Terima kasih sudah diundang. Lagi. Itu gimana sih lu Apa melihat tuh? dia bilang paling-paling Singapura itu gimana sih respon lu, Prof? Yang Kan banyak yang bilang kayak gitu loh di Twitter kan. Oh, ini si paling Singapura nih gitu. biasanya sih orang kayak gitu kurang paham dengan Singapura gitu ya. Jadi kita perlu kasih sedikit informasi lah, biar mereka tahu bahwa kehidupan di Singapura itu tidak seburuk apa yang mereka duga gitu. Gue kemarin di Singapura itu kadang pikiran gue, kayaknya kita demokrasi ini nggak perlu meriah-meriah amat. Bicara tentang kualitas demokrasi, kalau lu misalnya lihat skor dari Freedom House untuk aspek freedom on the net, ya artinya kebebasan di internet, skornya Singapura itu 59 dari 100, Indonesia 49 dari 100. Jadi masih lebih bebas orang menggunakan internet di Singapura dibanding Indonesia. Oh gitu. Ya. Baru tahu gue. Cek deh. Tapi kenapa? Ya mungkin hasil pemilunya yang menang itu terus saja kan sebenarnya. Atau mungkin juga subjektivitas pemerintah Indonesia yang terlalu kaku dan terlalu sensitif untuk kemudian membatasi penggunaan internet untuk hal-hal yang dianggap tidak merugikan pemerintah gitu. Ini Bang Muni nih yang kerjain ini. Benar. Budi Aristiadi nih, Bro. Betul. Abang-abang kita ini. Iya kan. Nah, freedom on the net itu kan ada 2 aspek kan, aspek teknis, aspek sosial. Aspek teknis itu ya misalnya jaringan internetnya, aksesnya seperti apa. Lalu kemudian aspek sosialnya yaitu penggunaan internet yang kira-kira berimplikasi terhadap hubungan antar masyarakat gitu. Iya, jadi kayak kan gitu. Breakthrough kita itu kan sebenarnya di era demokratisasi. Banyak orang bilang bahwa Singapura itu ya kayak Indonesia Orde Baru gitu. Apa iya sih? Awalnya gue berpikir seperti itu gitu, tapi ternyata Singapura itu punya sejarah sendiri yang berbeda modelnya dengan Indonesia. Tapi kayaknya kalau Pak Harto ditambah lagi kayaknya bisa jadi kayak Singapura kan? Belum tentu. Belum tentu, karena saya kira ada faktor yang sangat krusial, yaitu budaya Jawa. Karena politik budaya Jawa itu agak berbeda dengan politik Konfusianisme di Singapura, di mana salah satu faktor yang krusial itu adalah meritokrasi. Oh iya kan, Eropa pun belajar birokrasi ke China kan. Iya betul. Karena kalau kita baca Economy and Society-nya Max Weber itu kan ada penjelasan soal bagaimana the formation of bureaucracy di China kan, yang kemudian jadi pelajaran bagi orang Eropa. Benar. Dan kalau lu lihat dokumenter tentang Lee Kuan Yew di Netflix, itu jelas banget bagaimana Lee Kuan Yew itu membangun kepemimpinannya berdasarkan 2 fondasi filosofis. Pertama ambil dari Plato, Philosopher King. Yang kedua ambil dari Max Weber. Jadi birokrasi dan intelektualisme itu disatukan gitu. Nah, meritokrasi ini menyatukan itu gitu. Bukan Machiavellian ya? Bukan Machiavellian. Ya
semua politisi pasti ada lah unsur-unsur Machiavellian gitu ya. Mau di Asia, mau di India, mau di Cina, mau di Jepang, itu pasti ada lah. Itu kan karakteristik dari politik modern kan. Gitu, di mana segala hal itu ya adalah perebutan kekuasaan. Ya, ini salah satu kata gue tadi ngobrol sama Prof. Zulfikar di luar. Beliau ini ternyata mendengar kata reformasi itu pertama kali itu dari lirik lagunya Dewa ya. Dewa 19 benar. Gue ingat banget. Penonton kita loh Mas Ari Lasso, Prof. Oke. Jadi saya harus memberi salut kepada Mas Ari Lasso yang sudah memberi inspirasi dalam sebuah lagu berjudul Format Masa Depan yang merupakan album kedua dari Dewa. Dan Dewa itu adalah band yang mengiringi saat-saat gua dan teman-teman di studio dulu ya. Di studio bekerja, begadang ya, berhari-hari. Tapi secara lebih luas lagi, Dewa itu adalah musik generasi X ya, yang membawa Indonesia ke masa transisi. Ke reformasi. Iya benar. Iya kan? Kan generasi gua kan generasi 90 itu kan generasi yang masih sempat menikmati segala kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Orde Baru. Ya kan? Kenikmatan Orde Baru seperti sekolah yang murah, ya kan, Impres ya kan? Oh iya benar ya. Lalu kemudian generasi gua adalah generasi yang pertama kali merasakan internet. Oh iya. Ya kan? Iya kan, tahun 96 97 kan. Dan generasi 90 lah yang kemudian men-trigger munculnya gerakan reformasi. Dan saya yakin lagunya Dewa 19 Format Masa Depan itu punya kontribusi di situ, karena untuk pertama kali kata reformasi itu disebutkan dalam pop culture yang kemudian beberapa tahun berikutnya setelah itu menjadi sebuah kata yang merubah Indonesia selama-lamanya gitu. Iya. Dan tahun 94 ya. Tahun 94. Itu apa situasi politik waktu itu gimana, Prof? Tahun 94 itu adalah setahun setelah Habibie menguasai kabinet. Ya kan? Jadi kan itu adalah masa ketika politik Orde Baru itu sudah mulai ramah dengan kelompok Muslim. Oh, udah HM Soeharto. Oh, ya? udah Haji Muhammad Soeharto, betul ya kan? Dan ABRI itu udah mulai pelan-pelan dipinggirkan. Tidak terlalu dipinggirkan, tapi diriskan lah. Nah, betul. Dimoderasi gitu kan. Lalu kemudian Indonesia sedang menuju ke arah percepatan pembangunan yang berbasis pada teknologi. Dan orang-orang pada saat itu sudah memprediksi bahwa pemimpin setelah Pak Soeharto itu adalah Pak Habibie. Gitu. Sudah ada orang suara-suara dan aspirasi waktu itu yang menginginkan supaya kepemimpinan selanjutnya itu dilanjutkan oleh Pak Habibie sebagai seorang teknokrat. Yang mana Pak Harto juga belum tentu setuju kan? Nah kita nggak tahu waktu itu seperti apa ya. Tapi kemudian kan gerakan-gerakan reformasi itu udah mulai muncul, walaupun mereka tidak menggunakan label reformasi. Salah satunya gerakannya Gus Dur. For them. Nah, itu gue ingat banget. Tahun 92 tahun 90-an gitu. Iya kan? Sama lagunya exactly, iya. Kan? Dia merespon dominasi ICMI. Oh iya betul. Iya kan? ICMI sebagai tangan intelektual Islam negara. Betul. Instrumen dari Habibie untuk menguasai politik Islam yang kemudian akhirnya dipakai untuk meneruskan sistem otoritarianisme Orde Baru. Seperti itu. Ini kalau kita kasih. Thank you, Nang. Kita belajar ke Singapura ya. Ya. Kita mau campur-campur aja nih, gue mau ngomong nih. Oke. Gue mau ngomong apa yang gue terlintas, gue akan tanya. Ini namanya istilahnya jam session. Gitu. Jam session. Jamming. Jadi nggak ada fokus, nggak ada apa gitu. Nah, pertanyaan gini, Prof. Dari Lee Kuan Yew itu Go Chok Tong, habis itu Lee Hsien Loong. Iya. Pak Harto itu nggak punya suksesor yang merupakan garis keturunan. Kenapa dia tidak menyiapkan? Nah, pertanyaannya juga itu. Iya. Masuk. Nah, tapi Lee Kuan Yew itu menyiapkan Go Chok Tong. Bukan hanya menyiapkan penggantinya, tapi suksesi. Iya, menyiapkan orang yang dititipkan dulu negara sampai anaknya bisa naik gitu. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi
Memang kalau kita lihat ada semacam nepotisme di Singapura ketika Perdana Menteri yang ketiga itu adalah anak dari Perdana Menteri yang pertama. Iya kan? Tetapi kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, ada mekanisme meritokrasi sebenarnya di situ gitu. Nah, waktu Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri ya dari sejak tahun 1965, begitu masuk era 90, dia sudah merasa bahwa dia harus pensiun. Jadi dia membatasi hasrat dia untuk terus berkuasa. Ya kan, karena dia paham dia Max Weberian banget lah, ya Weberian banget, dan dia tahu bahwa kekuasaan yang absolut itu bisa merusak birokrasi, ya kan. Jadi dia mempersiapkan suksesi, tetapi pada saat yang bersamaan dia ingin supaya suksesi itu adalah bentuk kelanjutan dari apa yang sudah dia capai dari sejak tahun 65 sampai 90. Itu kan prestasi yang luar biasa kan. Hanya dalam waktu 20 tahun Singapura mengalami industrialisasi dengan sangat cepat dan akhirnya mampu menjadi negara negara maju. Dan ketika Goh Chok Tong dipilih, ya kan, dia tidak serta-merta keluar dari sistem. Senior minister. Dia menjadi senior minister, ya kan. Dan dari situ kemudian dia mampu memberi semacam advice ke pemerintahan berikutnya supaya apa yang dia lakukan selama 25 tahun sebelumnya itu berlanjut. Dan ini yang dilakukan sama Goh Chok Tong, ya kan. Lalu kemudian ketika Goh Chok Tong udah berkuasa selama lebih dari 15 tahun, dia kemudian melakukan suksesi, kebetulan Lee Hsien Loong yang terpilih. Tapi memang Lee Hsien Loong ini sudah di grooming sama bapaknya. Udah brigjen kan? Udah. Waktu itu dia militer kan? Dia militer. Iya kan. Tapi kemudian kalau kita lihat dia juga seorang engineer. Dia alumni Cambridge. Engineer? Iya. Oh, dia militer. Berarti kalau di sini satuannya ZENI lah ya. Betul. Jadi tahu nggak satunya apa Lee Hsien Loong? Apa? Computer Science. Iya. Lalu kemudian ambil S2 di MIT di bidang manajemen. Tapi militer juga. Ada militernya juga gitu. Dia sampai brigjen kan umur 40 tahun. Iya. 32 tahun. Rata-rata begitu. 30 tahunan udah brigjen kalau nggak salah. Iya kan. Tapi kan sana militer itu dipoliticize. Jadi sekedar karir birokrasi aja. Ya kan. Lalu kemudian dia masuk ke PAP. Kemudian dia masuk ke parlemen. Jadi dia udah dilatih tuh, udah mengalami proses persiapan sejak awal gitu kan. Ini campuran antara AHY dan Bu Puan juga. Lee Hsien Loong ini kan. Iya kan masuk ke DPR. Dia masuk ke DPR. Iya kan. Itu kan wajib kan? Iya. Ya kan. Parlementer soalnya. Iya kan. Lalu kemudian menempati beberapa posisi menteri sebelum akhirnya menjadi prime minister. Nggak ada menteri Singapura yang bukan anggota parpol tuh nggak ada. Oh kan? iya, apalagi menjadi ketua umum dalam waktu 2 hari gitu. Prof. Kan jamming kita. Iya. Maksud gue gini. Kelebihan dari Lee Kuan Yew dalam hal ini adalah dia memang ingin anaknya melanjutkan bahwa ini tradisi Asia lah. Ya. Bahwa kekuasaan tuh diwariskan secara tradisional kalau kata Weber kan. Ya. Dia ingin anaknya itu udah nature-nya culture kita kayak gitu. Mungkin gua pun juga total politik makin gede, gua pengen juga anak gua melanjutkan suatu hari kan. Betul. Ada keinginan gitu misalnya. Pasti kita lebih nyaman gitu. Nature-nya kan gitu ya, Prof. Tapi Lee Kuan Yew memantaskan anaknya ini loh untuk betul. dengan tour of duty. Betul. Iya kan? Nah, itu kunci keberhasilan anaknya menurut gue yang pertama. Nah, kedua, kenapa dia bisa percaya sama Goh Chok Tong? Nah, itu juga pertanyaan gue tuh. Ya, karena Goh Chok Tong juga adalah salah satu rekanan dia dari awal. Ya kan? Co-founder juga. Oh iya. Iya kan? Jadi dia juga sudah teruji di situ gitu. Dan kalau kita lihat kepemimpinan Lee Hsien Loong ya tidak 100% seperti Lee Kuan Yew dalam arti akselerasi, tetapi Singapura sebagai sebuah negara, sebagai sebuah ekonomi itu terus berkembang dan tumbuh dan menjadi maju dan semakin disegani gitu di negara-negara Asia, ya kan? Dan mereka tidak
mau dibully oleh China, oleh Amerika, oleh negara manapun gitu. Dan itu salah satu prestasi gemilang dari Lee Hsien Loong, mengangkat Singapura di geopolitik internasional. Di awal-awal dulu orang Singapura mempertanyakan Lee Hsien Loong juga nggak sih? Oh iya pastilah orang Singapura. Iya pasti orang Singapura. Tapi kan kemudian mereka melihat ya bahwa Lee Hsien Loong ini memang kompeten. Iya kan? Kita lihat misalnya kemarin zamannya COVID, ya kan Singapura salah satu yang terbaik. Lalu kemudian Lee Hsien Loong inilah yang membawa proses transisi ekonomi Singapura dari yang berbasis manufaktur menjadi berbasis R&D. Jadi knowledge based economy. Gitu. Jadi ada arah besar. Ada arah besar, ya kan? Lalu kemudian ya sekarang the next prime minister itu sudah ada. Apa yang harus dipelajari oleh Pak Jokowi dari Lee Kuan Yew menurut lu? Gue mau langsung aja nanya nih. Agar terah politiknya bisa memiliki dianggap legitimate untuk melanjutkan cita-cita politiknya dan membangun keberlanjutan di Indonesia. Cuma satu aja yang perlu dibangun di sini, apapun bentuk politik dinasti yang yang muncul ya, yaitu meritokrasi. Meritokrasi itu adalah alat validasi seseorang untuk mendapatkan kekuasaan karena dia memiliki kompetensi, dia memiliki integritas, dia punya track record dan pengalaman, sehingga ketika dikasih beban yang begitu besar, dia mampu mengelola itu gitu. Dan artinya meritokrasi itu butuh proses butuh waktu, sehingga tidak bisa dikarbit atau dipercepat dalam waktu singkat dan kemudian boom, nggak bisa. Jadi Lee Kuan Yew itu percaya sama proses, ya kan? Dan dia yakin proses itu bisa dipercepat, tetapi ada batasan-batasan yang harus diikuti gitu. Tapi itu kalau bicara politik dinasti ini kadang-kadang kan orang agak skeptikal dan kurang fair melihatnya menurut gua. Karena ya apa soalnya dengan politik dinasti? Karena satu dinasti pasti akan berkompetisi dengan dinasti lainnya juga kan, ya kan? Dan nggak akan pernah habis pertarungan itu gitu. Iya. Di Singapura pun juga ada dinasti lain kan yang menjadi kompetitornya Lee gitu. Nggak ada sih. Yang kecil-kecil lah. Yang kecil-kecil itu bukan dinasti. Ya, dinasti kecil tapi. Iya. Tetapi belum bisa juga kita mengkarakterisasi keluarga Lee sebagai keluarga politik dinasti hanya karena Perdana Menteri ketiga itu adalah anak Perdana Menteri pertama gitu kan. Ya sama lah di Amerika, tentu ada politik dinasti tetapi kemudian ada juga tidak serigid itu gitu untuk mengatakan hanya karena lu anak ini lu pasti adalah bagian dari politik dinasti kan. Tapi kembali lagi ke masalah yang fundamental, bahwa politik itu baru bisa berjalan dengan baik ketika orang-orang yang terlibat di situ, ketika orang-orang yang diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan itu memang punya basis intelektual, basis integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yang sudah terkonfirmasi gitu. Ya kan? Jadi wali kota Solo ini masih kurang menurut Prof. Dalam hal apa nih untuk naik kemana dulu gitu loh? Cawapres gitu misalnya. Kan yang rame kan Mas Gibran dibilang sebagai iya. Ya kalau kita lihat beban dan tanggung jawab sebagai wali kota, ya kan seperti apa kan kita bisa menghitungkan. Lalu kemudian beban dan tanggung jawab sebagai wapres itu seperti apa, ya kan? Nah kita bisa lihat gitu gapnya seberapa besar. Tapi kan ini masalah persepsi kan. Iya. Ya kan, jadi ya gue juga punya persepsi yang berbeda gitu dari orang yang setuju untuk menunjuk wali kota Solo sekarang jadi cawapres kan. Tetapi kalau kita lihat secara objektif dalam arti sejarah politik pengambilan keputusan, dibutuhkan proses memang buat orang-orang ini tuh untuk memiliki kemampuan mengambil keputusan. Kecuali kalau misalnya memang posisi cawapres itu ya sekedar simbol aja gitu, ya kan. Jadi lu nggak ya butuh kompetensi yang benar-benar teruji kalau misalnya memang dia disuruh duduk di satu kursi dan
tidak boleh kemana-mana gitu, ya kan? Ya. Itu kan banyak juga yang mengatakan gini, ini adalah strateginya Pak Jokowi untuk memagangkan anaknya dulu gitu. Lu nggak bisa magangin anak lu dengan cara menjadi CEO Tokopedia misalnya, ya kan? Kan ini cawapres, bukan presiden. Gitu. Ya tetap aja kan, magang itu kan proses learning kan, artinya gini, magang itu adalah satu periode di mana lu bisa membuat kesalahan. Iya. Iya kan. Nah, karena orang kan belajar dari kesalahan kan. Iya. Lu menjadi tahu setelah lu berbuat kesalahan gitu. Dan kesalahan ini tidak terlalu fatal sehingga lu bisa mengulang lagi gitu. Ya kan, memperbaiki dan sebagainya. Tapi ketika lu dikasih tanggung jawab, kalau lu membuat kesalahan, jembatannya roboh gitu. Ya kan, atau bangunannya tiba-tiba kolaps gitu. Ya nggak bisa dong. Ya kan, resikonya terlalu tinggi. Risiko terlalu tinggi. Ini permainannya terlalu ditubir jurang ini. Ya, betul sekali. Ya kan. Dan kita bicara tentang national leadership, kepemimpinan nasional yang tidak bisa dianggap enteng, ya kan. Begitu lu menganggap posisi cawapres itu adalah posisi enteng yang bisa dijadikan sebagai tempat buat magang, republik ini tidak berarti. Ngapain kita membangun negara Republik Indonesia, ya? Ketika orang yang bertanggung jawab itu menganggap bahwa itu adalah magang gitu. Ini kan persepsi orang, bro, bukan kata Pak Jokowi dia magang dulu. Persepsi orang. Iya. Persepsi orang yang mengatakan bahwa sebelum Gibran jadi calon presiden, dia magang dulu jadi wapres gitu. Ya magang di tempat yang mana resikonya itu kecil, sehingga ketika dia berbuat kesalahan, ketika dia membuat keputusan yang berdampak kepada masyarakat, magnitude-nya itu tidak terlalu gede gitu. Kalau Pak SBY menemui Pak Jokowi yang kemudian dianggap Mas AHY akan jadi menteri, itu proses magang yang magnitude-nya besar atau kecil itu? Saya pikir Pak Jokowi tahu lah. Kan kira-kira skalanya seperti apa nih magnitude buat Mas AHY gitu. Kalau misalnya jadi benar ya dikasih posisi di kabinet walaupun dalam jangka pendek gitu kan, dikasih proses magang gitu. Ya mungkin juga Pak Jokowi tentu menghitung resikonya juga gitu. Nggak mungkin lah dijadiin Menhan misalnya kayak gitu tiba-tiba. Ya kan. Dan saya pikir ya Mas AHY pasti mengapresiasi juga apa yang kepercayaan diberikan oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi juga pasti punya ukuran-ukuran, punya hitungan-hitungan juga gitu. Menteri apa gitu ya yang bisa untuk jadi tempat magang. Iya, dengan risiko minimal. Gitu kan. Tapi kalau wapres risiko lebih besar pasti. Sangat lah, kecuali kalau misalnya ya lu wapres tuh benar. Banyak orang berbicara wapres tuh soal ban serep aja. Nah, tapi kalau terjadi kayak 98 Pak Harto. Oh iya. Iya kan? Untung banget tuh. Pak Habibie. Wapres kita Pak Habibie. Iya betul. Iya kan? Betul. Untung banget. Gitu. Kita bisa menikmati alam demokrasi seperti sekarang, ya punya lembaga-lembaga konstitusi yang kuat, yaitu legasi dari Pak Habibie. Enggak, itu enggak setuju Yusuf Anandi itu ngomong gitu. Kapan dia? Baru gue sebulan yang lalu jadi moderatornya. Our democracy not because of Habibie gitu. It lead by the people. Triggernya ikut aja dia. Triggernya iya ada benarnya juga. Ya kan dia bicara tentang proses transisi secara kolektif kan. Sementara yang menyiapkan fondasi-fondasinya secara konstitusional itu ya apa yang dilakukan Pak Habibie selama 17 bulan gitu. Ya, kalau Pak Yusuf nggak setuju deh itu. Ya nggak apa-apa. Kayaknya pernah ada masalah. Gue udah tahu ceritanya. Oh gitu ya. Iya. Enggak, tapi kembali lagi ke pertanyaan lu tadi kan, bahwa posisi wapres itu lama. Mungkin karena selama 5 tahun kita nggak melihat posisi wapres sebagai posisi yang berfungsi gitu dengan optimal. Padahal gitu kan? Itu nggak semudah itu ngelihatnya gitu. Maksud gua ketika presiden ternyata ada masalah tertentu gitu atau faktor-faktor yang
tidak bisa dihindari gitu, yang kita nggak tahu ke Betul, depannya. betul. Ini potensial banget gitu. Sangat. Dan pada akhirnya kan berfungsi tidaknya posisi wapres itu juga sangat tergantung dari persona yang duduk di situ kan. Kalau Pak JK dulu Oh iya, dia pas masa 2004 2009. dia wapres plus gitu. Iya. Wapres plus. Iya kan. Terus pas Pak Jokowi yang pertama, Pak JK ditanya, Ya. Pak JK ini kenapa sekarang Bapak diam-diam aja? Dulu pas wapresnya Pak SBY yang pertama Bapak aktif sekali, kenapa sekarang diam, ditanya sama Ya. orang. Oh inilah yang benar. Ya. Berarti dulu salah dia. Makanya betul. Pak SBY, saya mencari calon wakil presiden padahal wapresnya masih Pak JK. Merasa. Iya. Tapi gitu, Prof, pertanyaannya lagi gitu. Ya. Kalau gitu ya gimana sih sebenarnya kalau kita melihat bahwa posisi wapresnya Gibran ini yang akan diisi oleh Gibran ini, yang disuarakan oleh pendukung-pendukungnya Pak Jokowi juga gitu. Itu maksudnya gini, di satu sisi isu keberlanjutan, kenapa Bukan keberlanjutan, isu kelanjutan. Keberlanjutan itu sustainable. Iya, kalau kelanjutan Continuity. ya. Kelanjutan. Ya. Ya kan? Kelanjutan ini Ya. Kelanjutan Pak Jokowi gitu ya. Ya. Itu kenapa orang belum bisa yakin dengan simbol lainnya selain anaknya Pak Jokowi gitu. Saya pikir karena ada sikap naif dari masyarakat gitu, bahwa legasi Pak Jokowi itu harus dilanjutkan oleh keturunan dia gitu, secara genetik gitu kan. Iya. Dan ya ini kembali lagi, ini adalah politik Jawa gitu. Politik Jawa dalam arti politik patrimonial, ya kan, di mana hubungan kekerabatan itu adalah fondasi yang paling kuat di dalam sistem kekuasaan. Ya kan, karena di situ ada semacam trust. Ketika lu memberikan atau mendelegasikan sesuatu ke orang yang lu percaya, orang yang lu paling percaya adalah orang yang punya hubungan kekerabatan sama lu. Kenapa Pak Jokowi nggak bisa nemu gocok tongnya gitu misalnya? Ya mungkin dia tidak, selama ini belum melakukan grooming secara efektif, atau mungkin dia sudah, tapi kemudian yang di grooming itu tidak punya agenda sendiri ya. Punya agenda sendiri atau mungkin tidak memuaskan itu ke Pak Jokowi ya. Jadi mengecewakan gitu kan. I have no idea lah. Lalu salah satunya kan, Anies Baswedan. Kader terbaik Pak Jokowi loh, Mas Anies tuh dulu loh. Dalam waktu 2 tahun. Iya, enggak, sebelum jadi menteri kan udah jalan kemana-mana dulu. Mas Anies yang di kader siapa nih? Enggak, Mas Anies pernah cerita sama saya. Oh gitu. Kata Mas Anies gini, saya itu heran. Saya itu heran kenapa orang terus menentang-nentangkan saya sama Pak Jokowi. Padahal saya baik. Iya. Anda tahu Mas Ari katanya kan. Mas Ari. Saya itu waktu kampanye tahun 2014. Saya duduk di bangku sebelahan sama Pak Jokowi di tengah mobil. Di belakang itu tumpukan kaos dan Ibu Iriana Jokowi Dodo duduk di belakang. Ternyata di sampingnya itu Mas Anies dulu waktu kampanye 2014. Iya. Itu menurut Mas Anies gitu ceritanya. Jadi ini cerita dari Budi Adiputro yang bertemu sama Pak Jokowi. Budi bilang, Pak, Bapak kan cari jubir kan? Ada Pak, jubir paten. International reputation bagus, public speaking bagus, knowledge bagus, education bagus, pinter banget dan terkenal. Siapa Dit? Waktu 2019, siapa Dit? Kata Pak Jokowi. Anies Rashid Baswedan. Kata Budi kan. Wah ngawur kamu kata. Tanya Budi tuh cerita. Ngawur kamu. Ketawa-ketawa sama Pak Jokowi kan. Terus gimana Dit? Dulu waktu sama Mas Anies
Saya kelihatan intelek kan. Betul. Gitu ngomong banyak gue tanya Budi yang cerita sama gue. Jadi yang dikader siapa nih? Ya kan gimana pun kan orangnya Jokowi. Oh iya, kan. Pastilah, ya kan. Ternyata sih. Iya. Tapi sebenarnya gini, kalau kita lihat situasi politik sekarang ya, gue sebenarnya rada bersyukur gitu ya, melihat politik Indonesia yang walaupun penuh dengan drama, dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, tetapi kondisi yang begitu cair ini yang membuat kita ya masih bisa ngobrol satu sama lain gitu, walaupun berseberangan gitu. Beda dengan negara-negara lain ya udah kalau sudah jadi musuh ya jadi musuh selamanya dan tembak-tembakan gitu. Itulah makanya gue setuju dengan PT 20%. Ya. Argumennya karena mau nggak mau elit harus bicara satu sama lain. Nggak banyak yang bisa penuhi itu. Iya. Dia dipaksa untuk bahwa threshold itu penting ya, tapi mungkin angkanya terlalu tinggi. Itu rembuk lah. Angkanya ya terlalu tinggi. Habis ini rembuk lah. Iya, sekarang semua pada nyesal tuh. Angka terbaik rembuk lah ente kan. Maksudnya gini, mereka tuh harus coba berpikir gini. Gue setuju threshold ini. Dalam artian gini bro. Lu pikirin kira-kira kemampuan lu kalau dua partai berapa banyak kira-kira dapat suara. Betul, ini terlalu ambisi juga taruh 20 kan. Harusnya kan ini kalah yang terjadi sama Demokrat sama PKS dan juga Nasdem kan butuh 3. Coba diukur-ukur partai menengah itu berapa? 7%, 7,5. Berarti kalau kita mau 2 partai menengah ya berarti sekitar 15% aja gitu. Wong dulu 15% yang calonnya cuma 2 kok. Betul. Lu bikin 20. Betul. Tapi threshold itu penting untuk kita saling bicara. Ya bikin 10 lah. Biar aman. Betul gitu. Sekali. Maksud gua dengan kompleksitas kayak gini, elit kita ini kelakuannya pada baper satu sama lain gitu ya. Oh iya. Ini kalau kita tongkrongan sama tongkrongan A gitu ya, kita sebut elit B itu bisa dampaknya bisa panjang loh itu. Tiba-tiba kita salah puji kan walaupun separtai itu. Gue pernah pengalaman, Bro. Datang ke sebuah tongkrongan partai politik gitu ya. Ya tanya Budi karena kita nggak tahu kan. Kita sebutlah satu nama elit partai itu juga yang akrab sama kita. Ternyata internal competition kita salah peta. Aduh, salah peta ente. Tapi ada yang diuntungkan dari drama-drama antar elit politik loh. Industri podcast jadi rame. Ada klarifikasi terus tiap minggu kan. Benar. Itu bagus tuh. Punya dampak ekonomi juga tuh, menghidupi kanal-kanal ya kan orang-orang yang tidak mau bekerja di tempat lain gitu. Kan enggak sih. Gua kerja tempat lain juga masih jalan. Oh gitu masih jalan. Ini mana ada duitnya. Mana cukup duitnya. Paling buat bayar gaji di Vio sama anaknya. Tapi lu kan multi talent kan, multi talent. Kalau kanal-kanal yang lain yang cuma hidup dari satu. Oh ya ada. Banyak lah. Tapi gini ya. Gua ini hipotesis gua, ini enggak tahu lu setuju apa enggak. Gue melihat perbedaan Pilpres 2019 dengan 2024 ini ada di desainnya. Maksudnya gini, ketika 2019 itu orang maju Pilpres itu kayak dia melayani keinginan pasar. Ya. Maksudnya gini, polarisasi nih, ada yang suka mie goreng, ada yang suka mie rebus. Betul. Jadi partai ini cuma mikirin gue mau jualan mie rebus apa mie goreng. Betul. Ya kan, kalau mie goreng gua ke kandidat A, kalau mie rebus gua ke kandidat B. Kayak gitu, karena marketnya mau dua menu itu aja. Kalau sekarang enggak. Ini pemilu desain elit. Ya kan? Maksud lu desain elit kayak gimana? Iya, misalnya desain elit, Pak Surya mau Mas Anies. Oh, oke. Lempar dulu kan barang nih sampai akhir kan. Pak Prabowo, partainya mau Pak Prabowo. Nanti desain elitnya adalah dipasangin sama ini sehingga koalisinya kayak begini gitu kan. Ya kan? Nanti masyarakat disuruh terima. Pilihan ini. Tidak sepenuhnya desain elit juga karena kan itu ada
proses popularitas juga kan yang muncul. Iya pasti popularitas, tapi maksud gua ya kan pada akhirnya kan yang memilih kan masyarakat. Betul. Nah kalau dulu mereka masak apa yang diinginkan masyarakat gitu. Bukannya apa yang menurut mereka elit tawarin kan. Ya kalau ini enggak. Ya. Kita coba dulu Erlangga siapa gitu, lempar dulu. Makanya desain elitnya gini. Maksud gua, lu pernah dengar kan capres 4 pasang? Betul. Ini bakal 4 pasang nih. Pernah dengar kan? Iya. Enggak, kalau dulu kan cuma mie goreng sama mie rebus. Ya. Kalau sekarang kan mau bikin kemungkinan elit nih kan. 4 pasang. Pernah dengar kan? 3 pasang pernah dengar kan? Iya kan? Sekarang mau 2, 2 pernah dengar kan? Tunggal pun pernah dengar kan? Gue belum pernah dengar sih. Tapi pernah ya. Oke. Tunggal pasti akan ditunda pendaftaran. Iya. Gitu. Iya. Iya kan? Iya betul. Cuma 1 yang daftar. Nanti ini ditunda nih gitu. Tahapan pemilu. Ini desain elit semua loh ini. Iya. Pemilunya. Maksud gua dalam artian kalau dulu itu pilihannya mau nggak mau lu cuma masak mie goreng, mie rebus gitu kan, karena demand-nya itu. Kalau sekarang enggak, dia cobalah bikin 4, dia coba bikin 3, dia bikin 2. Ya basically sama kan dengan pasar-pasar produk produk komersil gitu ya, misalnya kalau model polarisasi itu kan ada Coca-Cola sama Pepsi, ya kan. Ada pemain-pemain kecil tapi tidak terlalu gede gitu kan. Buih-buih lah. Betul. Dia beli pemain kecil tuh dihancurin pabriknya sama Coca-Cola kan. Nah, benar. Atau misalnya McDonald's sama Burger King gitu kan. Kayak gitu. Tapi juga ada pasar di mana pemainnya lebih dari 2 kan. Jadi pasarnya juga terfragmentasi. Jadi memang ada desain elit, tetapi kemudian desain elit ini tidak lepas dari konstruksi yang datang dari bawah. Betul, karena pada ujungnya di bawah. Exactly. Ya kan. Jadi mereka mencoba merespon itu. Kalau 2019 mana ada lu dengar 3 pasang ya sebentar aja isunya, habis itu 2 lagi kan. Iya, karena waktu itu kan kontender potential kontender itu juga enggan untuk maju. Ngapain lawan Pak Jokowi? Ya kan? Ngapain? Buat shopper aja. Iya kan? Ngapain lawan Pak Jokowi ikut terlalu kuat gitu. Tapi dulu Mas Ahaye juga logika itu enggak berlaku lah. Ahok juga terlalu kuat di DKI dulu. Banyak yang mau lawan. Anies mau lawan, Ahaye mau lawan. Beda kalau kontestasi di DKI agak berbeda gitu. Beda sih, presiden pegang semua. Iya kan. Jadi pengalaman tahun 2009 itu nunjukin bagaimana SBY itu bisa menang 1 putaran, padahal kontendernya itu ada 2 ya. Dan itu tokoh-tokoh senior semua. Iya kan. Ya ngapain maju untuk kalah gitu. Ya biarin aja Prabowo gitu. Biarin aja Prabowo. Sekarang kan enggak. Dia bikin jadi playing fieldnya udah level lah. Dulu relatively level gitu. Iya kan debat kandidat 2009 tuh dulu. Iya. Pas Bu Mega ngomong, "Iya kan? Pak JK dan Pak SBY kan dua-duanya dulu menteri saya." Lu nonton dulu. Kayak gitu. Dia pasti ikut saya. Seru, lucu banget tuh debatnya. Kalau dilihat di hari ini tuh lucu. Zaman itu enggak, pastilah. Zaman itu tragedi itu. Tapi sepertinya tiga pasang ini atau 3 capres ini sepertinya udah final lah, udah di lock gitu ya kan. Kalaupun ada perubahan-perubahan mungkin antara pilihan cawapresnya aja gitu kan. Tapi 3 keranjang ini udah susah digeser lah. Iya. Nah pertanyaan gue begini, lu sebagai kawannya Mas Anies Baswedan gitu, yang pernah dipublis di Instagram Mas Anies gitu. Gue video nanti munculin di screen ya. Lu munculin. Makannya di mana waktu itu lu sama Mas Anies cerita dulu. Masjid Sultan. Ini gimana? Lu cerita apa Prof waktu itu ke Mas Anies? Di sinilah. Iya. Mas Anies kan suka narasi kayak gitu. Di sinilah Indonesia dilahirkan. Di zaman Nabi Adam. Iya. Jadi di Kampung Glam itu kita ketemu Kampung Glam itu adalah kampung pertama dan paling tua di Singapura, tempat orang-orang Melayu tinggal dan bermukim.
Ya kan, dan orang-orang Melayu ini tahu nggak dari mana? Dari mana? Dari 3 suku. Jawa, Bugis, Arab. Mereka lah yang membentuk komunitas Melayu di situ gitu. Bugisnya udah Prof Aso, iya kan? Ya kan. Jawa, Mas Anies keturunan Arab, ya kan? Ada Jawanya juga. Ya, ada Jawanya Caimin. Ya udah, jadi saya jelasin gitu kan, dan dia sangat terkesima gitu. Jangan Anda yang mengarahkan milih Caimin ini. Karena tadi narasi 3 suku. Kampung gelap. Bugis, Mas Anies Arab, Caimin Jawa. Butuh unsur Jawa. Iya. Ya, tapi ya memilih Caimin tuh sebuah hal yang mengejutkan nggak sih buat lu? Enggak. Menurut saya, ya. Kenapa? Karena kemungkinan itu pasti selalu ada gitu. Ya kan, kalau kita lihat konstelasi dari 3 kelompok ini kan, atau 3 kutub ini gitu, apa yang terjadi satu kutub pasti mempengaruhi kutub yang lain gitu kan. Dan ketika Pak Prabowo berusaha memobilisasi dukungan dari begitu banyak partai, tentu adalah pihak-pihak yang dikecewakan karena dia tidak bisa membahagiakan semua orang yang mendukung dia kan. Dan posisi cawapres itu cuma 1 gitu kan. Jadi pasti berubah gitu. Dan ketika gue dengar ada pembicaraan antara Surya Paloh dengan Caimin, menurut gue itu it's a smart move. Ya kan, Bang Surya langsung merebut kesempatan itu, membawa Caimin ketemu Mas Anies, ya kan, ketemu dalam arti tidak secara fisik tapi juga secara ideologi, secara visi, jadilah klub gitu. Nah, salah satu pertanyaan yang paling mendasar juga, Prof, itu apakah soal tuduhan kepada Mas Anies menggunakan politik identitas itu belum berakhir, meski mengambil wakil Caimin. Nah, setelah itu ketemu lagi sama Rizik gitu misalnya. Nah, itu gimana cara menjelaskan bahwa Mas Anies ini udah berupaya selama ini menjadi orang yang pluralis, persepsinya. Saya yakin Mas Anies secara pribadi orang yang sangat globalis, yang sangat pluralis gitu. Betul. Tapi ternyata bertemu lagi dengan Habib Rizik gitu. Ya bisa direspon dari 2 aspek sebenarnya. Pertama, kita perlu menguji secara empirik seberapa besar orang setuju dengan pendapat itu bahwa Mas Anies adalah simbol atau the embodiment of identity politics. Ya kan? Studi lu soal polarisasi. Ya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita mau setuju. Tapi di sisi lain juga gue bisa bilang bahwa tidak ada politik tanpa identitas. Ya kan? Bahkan politik dinasti pun juga adalah overlap dengan political identitas. Identitas dia sebagai seorang anak presiden itu kan juga dimobilisasi kan. Jadi sekarang mau lari dari politik yang terkait dengan identitas itu tidak mungkin gitu. Gua bukan menjustifikasi segala bentuk dampak negatif dari politik yang mengeksploitasi identitas yang kemudian akhirnya memarginalisasi atau mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu. Enggak, ya kan? Itu adalah bagian atau salah satu konsekuensi negatif dari politik identitas, itu pasti gitu. Tapi bahwa setiap orang menggunakan politik dan identitas itu menurut gua sesuatu yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dihindari. Tapi kan persoalannya yang selalu dieksploitasi oleh orang-orang yang mengkritisi Mas Anies sampai hari ini adalah kejadian-kejadian yang tidak bisa dihentikan Mas Anies waktu itu, seperti dilarang menyolatkan orang pendukung Ahok. Buktinya kan waktu itu ada upaya yang dilakukan oleh Mas Anies, tapi kemudian memang tidak diekspos secara besar-besaran gitu kan. Tapi kemudian mungkin yang lebih sering orang katakan adalah bahwa Mas Anies waktu Pilgub 2017 itu riding the wave. Ya kan, jadi kalau kita lihat timeline ya kan, politik identitas itu udah terjadi sejak 2012 lah ya.
ya kan? Jauh sebelum Mas Anies masuk ke kontestasi politik di Pilgub gitu. Tapi kemudian memuncak di 2017, di mana politik identitas itu diarahkan ke ke salah satu kandidat yang waktu itu dianggap sebagai perwakilan kelompok minoritas, ya kan? Dan ini juga disulut oleh beberapa kesalahan-kesalahan verbal gitu dari Ahok ya sebagai kandidat waktu itu gitu. Memancing kan. Kalau misalnya drama yang terjadi di mana di Pulau Seribu itu tidak pernah terjadi, mungkin akan beda gitu. Ya kan? Tapi kan ya kita nggak bisa berspekulasi, itu udah terjadi gitu. Mungkin akan lain lagi kejadian. Betul. Lalu kemudian muncullah gelombang anti Ahok. Ya kan? Nah, gelombang anti Ahok ini adalah bentuk politik identitas terhadap figur Pak Basuki, ya kan? Yang bukan disulut oleh keberadaan Anies gitu. Iya. Ya kan, tapi kemudian betul. Ya, nah dia bahwa dia riding the wave itu mungkin tidak bisa disangkal. Tapi masalahnya gini, gue tanya, siapapun yang berada di posisi Anies pasti riding the wave. Betul. Pasti riding the wave. Gue inget ceritanya Opung Panda atau siapa yang cerita ya? Waktu 212, ya. Menteri Agama dipanggil sama Pak Jokowi. Ya. Saya ikut nggak 212? Ya. Jawaban Menteri Agama begini, mereka kan anti Ahok bukan anti Bapak. Benar. Jadi memang maksud gue ya argumennya sebenarnya yang mereka anti itu Ahok. Exactly. Ya perkara mereka satu identitas itu. Nah betul. Urusan lain gitu kan. Nah kembali lagi bahwa Anies itu riding the wave. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang berada pada posisi itu. Anggaplah AHY yang menang pada saat itu. Gua hakul yakin he will do exactly the same. Riding the wave. Karena itu Machiavellian lah, ya kan? Itu udah logika politik yang paling dasar gitu. Tapi nggak menghentikan wave itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Maksudnya gini, mana yang lebih baik? Bukan mana yang lebih baik. Dia memang riding the wave, but dia bukan orang yang driving the wave. Oh. Iya kan? Yeah. Bukan dia yang menyulut kebencian itu gitu. Jadi menurut gue itu yang penting banget, poin yang penting banget. Ya kan? He did ride the wave, but he did not drive the wave. Yeah. Sama juga. Itu yang berbeda kalau misalnya betul. Apa yang terjadi di Rwanda misalnya, ya kan? Pertentangan antara Hutu sama satunya lagi Tutsi. Ya, Hutu sama Tutsi. Ya, si Tutsi dihabis-habiskan karena ya ada drive the wave dari kelompok Hutu gitu. Iya kan? Itu sama kayak gue ngomong ke pendukungnya Pak Prabowo maupun Mas Ganjar. Ya. Gue selalu ngomong, gue nggak lihat kalau mereka nanya pendapat gue soal narasi keduanya, gue selalu bilang, gue di antara keduanya, gue nggak menangkap ya bedanya antara melanjutkan dan mengulang. Kita bisa ngomongin itu lagi. Gue nggak nangkap bedanya nih gitu kan. Oke, gue terima. Gue setuju dengan keberlanjutan. Kalau di sini bilang, wah ini buzzer istana nih total politik. Posisi gue adalah setiap pemerintahan itu harus dilanjutkan. Ada yang bilang begitu ya, buzzer istana itu. Dia nggak tahu aja kita maring satu Mas Anies ini kan. Oke. Ya. Buat gue bahkan pemerintahan yang dicaci maki oleh aktivis yaitu Orde Baru pun, sisi teknokratiknya itu perlu dilanjutkan. Sebenarnya. Pastilah. Iya kan. Iya. Esensinya kan itu. Iya. Ya. Nah. Makanya gua pro keberlanjutan, iya gitu, kelanjutan gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, gua malah karena gua pro kelanjutan, gua mau nanya, lu mau melanjutkan atau mengulang? Betul. Gua nggak mau mengulang. Nah, iya. Kalau mengulang balik lagi tahun 2014 bos. Iya. Melihat ada seorang presiden baru dari Jakarta ke Solo, kagok, melihat. Betul. Harus berkenalan dengan elit nasional lagi, dia nggak tahu harus melakukan apa, belajar dari awal lagi.
Itu kan mengulang. Betul, betul. Kalau melanjutkan kan nggak kayak Tidak. gitu. Ya. Gitu. Nah itu sama tuh konteksnya driving the wave dan riding the wave. Riding the wave. Betul. Driving the wave. Gitu. Betul. Orang kita kayaknya menggunakan kata yang perbedaan maknanya semakin tipis tuh makin sulit orang kita. Betul. Padahal konsekuensinya tuh berbeda jauh. Betul. Gitu. Nah itu. Ya, gua jadi ngerti. Nah, pertanyaannya sekarang juga kalau suatu saat kalau ada kesempatan podcast sama Mas Anies lagi, gua mau tanya gitu. Oke. Kebijakan Pak Jokowi membubarkan FPI itu akan dilanjutkan nggak, Mas Anies? Oke, gua tanya balik, kenapa lu perlu bertanya itu? Ya karena Mas Anies ketemu FPI kemarin. Oke. Pak Habib Rizik. Iya kan? Beda. Lo nggak bisa beda. Lo sebagai alumni sosiologi, maksudnya lo bisa membedakan gitu antara institusi sama individu agent. Gua mau pertanyain nih. Itu bisa. FPI sama Habib Rizik nggak bisa. Sangat bisa gitu. Karena lembaga itu memang terdiri dari individu-individu. Lembaga ini bisa dibilang aktor nggak? Nggak bisa dong. Bisa lah. Oh, antara lembaga iya. Iya kan, mereka adalah aktor, institusional aktor gitu. Tapi kalau kita bicara tentang lembaga di dalam satu kelompok, ya kan, dia baru bisa disebut lembaga ketika hubungan kolektif itu terjaga. Dan kemudian orang-orang yang berada di situ itu punya otoritas gitu. Ya, gua mau bilang kayak gitulah. Kan? Habib Rizik dan FPI itu kayak PDI Perjuangan sama Bung Karno lah. Atau Bu Mega lah. Bisa lu pisahin nggak Bu Mega tidak sekuat itu dan PDI? Oh iya enggak, tapi tidak sekuat itu. Emang FPI sama Habib Rizik nggak sekuat itu, Prof? Ya, gue baru tahu nih. Coba kasih pencerahan dulu nih. Gue baru tahu nih. Lu lihat, maksudnya gini. PDIP itu kan lembaga yang terinstitusionalisasi jauh sebelum reformasi terjadi, ya kan? Dan Bu Mega itu mengawali karir politiknya di situ gitu. Bahkan udah terinstitusi sebelum adanya PDIP sendiri. Oh iya kan. Dia punya sejarah panjang, men. Sementara FPI itu ya Pam Swakarsa dan sebagainya. Belum lagi kita bicara tentang kontestasi di dalam FPI sendiri. Mungkin Habib Rizik itu adalah figur yang kelihatan dominan gitu. Tapi tidak monolitik. Gue yakin yang namanya lembaga-lembaga masyarakat seperti itu, organisasi masyarakat, itu tidak pernah monolitik. Selalu ada kontestasi, selalu ada perbedaan kepentingan, selalu ada pertentangan agenda. Ya, padahal kan kalau di total politik gue juga belum tentu mewakili Budi sih sebenarnya. Di sini ada faksi Budi, ada faksi Budi. Kalau pendukung banyak faksi kan? Budi. Iya kan. Pendukung. Beda. Dia money politik. Artinya gini, ketika lu datang ke Pak Jokowi, ya kan, bertamu, ya bisa bertamu ke seorang presiden, tapi juga bisa bertamu sebagai seorang kawan lama dari Pak Jokowi gitu. Dan selalu ada gitu aspek seperti itu. Kita nggak bisa selalu mengasosiasikan seorang individu dengan lembaga di mana dia punya otoritas. Pasti ada ruang-ruang di mana dia adalah seorang pribadi, seorang individu yang punya hubungan pribadi dengan yang lain. Jadi artinya ketemu Habib Rizik kemarin bukan ketemu FPI dong menurut lo? I don't think so. Karena ada Caimin di situ. Ini baru lagi nih interpretasinya nih. Iya kan? Iya. Itu bukan ya, Prof ya? Bukan. Dan oke. Gua masih belum. Enggak sekarang. Ini gua sebagai sekarang apa kepentingan dari Anies untuk menghidupkan FPI? Karena pendukungnya. He didn't need it. He didn't need it. He doesn't need it now. Karena kan konstelasinya udah berbeda, men. Berbeda, ya kan? Lu nggak bicara tentang Pilgub DKI yang relatif skalanya kecil dan ada sekelompok organisasi masyarakat di Jakarta Pusat yang punya suara yang sangat vokal gitu. Yang basisnya di Bogor. Nah, ya kan? Basisnya di Bogor. Kita bicara tentang Indonesia Raya, men, ya kan, yang sangat luas gitu. Ngapain? Ambil resiko.
ya kan? Kalau ketemu Habib Rizik dalam acara keagamaan nikahan, ya kenapa lalu kemudian dia harus menghindar atau memutuskan silaturahim dengan beliau gitu? Jalanin aja. Ya enggak, karena gini Prof, kita logika tololnya aja. Kalau gue nggak mau bilang Habib Rizik ini perwakilan FPI, oke, kita terima dulu karena lu nggak percaya dengan monolitiknya sebuah organisasi. Gue lebih percaya bahwa Anies itu membangun hubungan dengan komunitas Tionghoa. Ya, gue percaya. Ya kan? Karena kan ya ada event di mana dia diundang oleh komunitas Tionghoa. Itu baru kita bicara tentang lembaga. Kan kita pernah juga ketemu di acara Tionghoanya Anies kan. Iya. Bener kan? Nah itu kan artinya lu harus melihat gitu bahwa banyak event-event yang bisa diasosiasikan dengan lembaga, tapi juga banyak event-event yang diasosiasikan dengan individu-individu gitu. Nah, pertanyaan gue begini. Kenapa gue mau mempertanyakan Anies apakah ya itu kan suara netizen. Jadi Anies nih menang nanti FPI akan dihidupkan kembali oleh Mas Anies gitu misalnya. Nah, tapi gini loh, pertanyaan gue sebenarnya kalau kita lihat ya logika politiknya itu juga didukung FPI juga ya benar Kak. Gue setuju sama lu tadi. Dia nggak butuh karena ya nggak cukup gitu kan. Iya. Dan tidak perlu, maksudnya dalam arti dia menunjukkan dan mengekspresikan itu secara eksplisit gitu. PKS aja ya luluatan kemarin ke PKS. Iya kan? Nah, tapi gini, Prof. Oke, gue terima bahwa Habib Rizik gak hanya kalau lu mau bilang dia bagian dari FPI aja dan dia nggak monolitik di situ. Betul. Tapi yang sulit dibantah adalah Habib Rizik dan Ahok gitu. Itu adalah wajah polarisasi Indonesia dari 2017 sampai sekarang mungkin. Wajah polarisasi politik Jakarta, bukan Indonesia. Yang kemudian diekstrapolasi ke Indonesia oleh kelompok-kelompok yang ingin menikmati polarisasi ini gitu. Baik dari pihak kanan maupun kiri. Iya kan. Nah, tapi kan masa Mas Anies nggak menyadari itu dengan pertemuan kemarin dan ramai itu akan membuat beliau terjebak lagi dalam segmentasi polarisasi. Karena ada orang yang mengatakan gini, Mas Anies menempuh jalan itu karena jalan itu sudah terbukti membawanya kepada kemenangan. Oke, here. Saya kira buat Mas Anies Pilgub 2017 sudah selesai, long time ago, ya kan? Itu bukunya udah ditutup, udah taruh di laci, selesai. Apapun yang terjadi ya udahlah, tercatat dalam sejarah gitu kan. Lalu kemudian dia menjadi gubernur selama 5 tahun, ya kan? Dan kita bisa lihat tidak ada satupun kelompok-kelompok kanan atau kelompok-kelompok religius ekstremis yang mempengaruhi kebijakan dia, ya kan? Bisa dibilang kebijakan-kebijakannya itu purely technocratic, ya kan? Ya tidak semuanya sempurna. Ada beberapa masalah muncul, tapi banyak masalah yang diselesaikan juga sama dia. Malah gitu. NTU yang mempengaruhi kebijakan. Itu cerita lain. Ya kan? Iya. Nah, dia membawa catatan sejarah selama 5 tahun sebagai gubernur sekarang ke dalam kontestasi politik 2024. Jadi tidak ada lagi relevansinya dengan apa yang terjadi di Pilgub 2017. Dan ketika dia bertemu dengan Habib Rizik, ya kan beberapa hari yang lalu, ya itu adalah pertemuan antar sahabat gitu loh. Lu nggak bisa nerima itu gitu? Enggak, bukan gua ini. Gua mah santai gua. Iya kan. Tahu Mas Anies ketemu dengan ekstrim kan gua tahu Mas Anies ini sekuler nih gua tahu. Dan Mas Anies sudah tahu konsekuensinya ketika sebelum dia bertemu dengan Habib Rizik. Gitu.
Jadi dia udah tahu konsekuensinya bahwa orang-orang akan menganggap wah itu adalah bentuk awal politisasi identitas yang akan diulang oleh Anies Baswedan supaya bisa menang seperti Pilgub 2017. Ya ngapain? Lawannya juga Muslim 2 orang gitu. Iya ya, logikanya udah nggak masuk. Prabowo justru orang yang mempolitisasi identitas tahun 2019, ya kan? Hasil ijma ulama ini kan. Exactly. Iya kan? Itu yang dilawan sama Anies Baswedan gitu. Dilawan dalam arti berkompetisi ya. Ya kan? Gitu.